Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara yaqubal maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al hadis au kama qol. Kepada pemirsa yang saya muliakan, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa yang harus kita pahami pertama, apa yang harus kita ngerti yang pertama, apa yang harus kita kenal yang pertama, itu betul-betul kita harus tahu. Karena jika pertama yang kita ketahui ini salah, maka salah semuanya. Maka Nabi Yakub sallallahu alaihi wasallam diaturkan dalam Al-Quran menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa idza hadara yaqubal maut idza qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Beliau ketika sudah sepuh, beliau ketika sudah rasa tua, mendekati kematian, ada satu hal yang ditanyakan kepada anak-anaknya yang jelas bukan seperti yang kita tanyakan, bahkan mungkin kita tidak pernah bertanya kepada anak-anak kita. Tapi Nabi Yakub berkata, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelahku, apa yang kau percaya setelahku, apa yang kau sujudi setelahku. Ini sesuatu hal yang sangat penting dan mengalahkan pentingnya harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua. Mengapa begitu? Kalau kita hanya membutuhkan peninggalan dunia semacam rumah, semacam uang, semacam jabatan, itu kalau kita salah yang kita percayai, kalau kita salah yang kita imani, maka apapun yang ditinggalkan orang tua kita kepada kita tidak akan ada artinya. Keberadaan dunia ini tidak akan punya arti ketika kita salah yang kita imani. Maka dari itu, ngaji paham yang pertama adalah, yang harus kita ketahui yang pertama adalah siapa yang harus kita imani, siapa yang harus kita percayai. Karena kalau ini keliru, maka semuanya keliru. Dulu saya pernah ditanya seorang camat dengan satu pertanyaan yang indah sekali. Beliau bertanya kepada saya, Gus, kira-kira yang masuk surga itu siapa? Apakah hanya orang Islam? Saya jawab, jangan bicara Islam dulu Pak Camat.
Karena surga itu, saya tanya pada dia, surga itu milik siapa? Kemudian beliau menjawab, surga itu milik Tuhan, Gus. Kalau surga itu milik Tuhan, maka kita harus kenal betul, maka kita harus paham betul siapa pemilik itu. Siapa yang bisa dipercaya masalah itu. Maka jangan sampai kata kita salah masalah ketuhanan ini. Dan semua ngaji, semua pemahaman agama itu ditumbuhkan pada satu hal tentang siapa yang kau imani. Maka kalau kita runut dengan pertanyaan siapa yang harus kita percaya, saya kira jawabnya adalah yang tidak pernah menipu. Karena yang tidak pernah menipu itu yang bisa dipercaya. Terus siapa yang seharusnya kita tidak percaya adalah mereka yang suka menipu. Terus yang tidak suka menipu itu siapa? Maka jawabnya adalah yang kata-katanya dengan kenyataannya itu sesuai. Penipu itu siapa? Penipu itu kata-katanya dan kenyataannya tidak sesuai. Terus siapa yang kata-katanya dan kenyataannya sesuai? Maka jawabnya adalah Allah. Apa buktinya? Adalah Al-Quran. Maka mau tidak mau kita harus memahami Al-Quran. Mau tidak mau kita harus mengerti Al-Quran. Bahwa dalam Quran dikatakan, Dzalikal kitabu la raiba fih. Maka inilah kitab yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang perlu kita ragukan. Kenapa kita tidak perlu meragukan? Karena isi dan kenyataan yang kita hadapi adalah sama. Dan itu tidak akan kita ketemukan di kitab-kitab yang lain. Kalau kita tidak percaya, maka cobalah kita untuk mempelajari. Maka benar kalau Nabi Yakub berkata, "Ma ta'buduna min ba'di," karena ini adalah masalah yang sangat krusial, masalah yang sangat penting sekali. Karena jika kita salah mengimani, jika kita salah menyembah, maka apapun yang kita miliki pun akan salah. Duwe dhewe ya salah, pangkat kita juga salah, kehidupan kita juga akan bersalah. Jika kita salah Tuhan, maka salah juga surganya. Maka dari itu, kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman, pada sedulur-sedulur, pertama yang harus kita pahami adalah masalah ketuhanan. Salah Tuhan kita, maka salah segala-galanya. Mungkin begitu saja awal kultum yang bisa saya berikan untuk menjadi motivasi, untuk menjadi satu pendorong agar kita betul-betul mengenal bagaimana Tuhan kita, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, sehingga kita tidak akan salah menyembah, kita tidak akan salah percaya, kita tidak akan salah mengikuti yang seharusnya kita ikuti. Demikian sedikit kultum yang saya berikan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.